application letter. Apa sih job application letter itu? A letter of application, also known as a cover letter, is a document sent with your resume to provide additional information about your skills and experience to an employer. Jadi, application letter itu adalah surat lamaran pekerjaan yang memberikan detail informasi kamu, kenapa sih kamu itu pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu. Biasanya, surat lamaran pekerjaan itu dikirim bersamaan dengan CV atau resume kamu. Kenapa harus dikirim dengan resume? Sebagai informasi tambahan tentang skill, pengalaman, dan pendidikan yang kamu miliki kepada employer. How to write a job application letter? A job application letter is divided into sections, dibagi beberapa bagian. Heading, kepala surat, jadi berisi nama, kemudian contact information kamu. Jadi di situ ada email, alamat, nomor telepon ya. Kemudian ada greetings atau salutation atau sapaan. Kalau bisa ditujukan untuk specific person ya. Kalau sudah tahu namanya langsung Dear Mr. Smith, atau seandainya belum tahu ya mungkin Dear Sir or Madam. Bagian berikutnya adalah the body of a cover letter. Di situ ada 3 bagian, ada introduction-nya, kemudian isinya di main paragraph-nya, terakhir adalah conclusion-nya atau penutup dari body of the letter itu tadi. Kemudian ada complimentary close atau penutup, dan terakhir adalah your signature atau tanda tangan. Heading, kepala surat. Jadi di sini kepala suratnya ada 2 contact information. Yang paling atas adalah contact information for an applicant, untuk pelamar kerjanya. Jadi pertama adalah nama kamu, alamat ya, kota, nomor telepon, kemudian ada email. Kemudian skip line, dikasih date, tanggal, skip line lagi, baru nama penerimanya, name of recipient. Kemudian title-nya, seandainya Mr. Paijo Smith, title-nya adalah kepala HRD mungkin ya. Kemudian perusahaannya, company, perusahaan ABC, alamatnya Jalan Maju Mundur, nama kota, kemudian jangan lupa kode posnya. Salutations atau greeting-nya, sapaannya. Kalau kita melamar pekerjaan, kita formal ya. Jadi ketika kamu memiliki contact person orang tersebut yang ada di perusahaan itu, kamu bisa menyebutkan namanya Dear Mr. Jones, Dear Miss Smith. Ketika you don't have a contact person, bisa menyebutkan Dear Sir or Madam atau Dear Hiring Manager, atau mungkin to whom it may concern. Introduction. Gimana sih cara memulai surat lamaran pekerjaan? Intinya adalah be direct. Kamu sebutkan langsung. In these opening sentences, you want to explicitly let the reader know which position you are applying for. Jadi kamu sebutkan kamu di situ mau melamar sebagai apa. For example, I'm interested in the coordinator position at ABC Company. Saya tertarik melamar posisi sebagai koordinator pada perusahaan ABC. Oke, dalam introduction itu selain kamu menyebutkan kamu mau melamar jadi apa, kamu juga mention a contact. If someone referred you to the position, include the information early on as well. Jadi, kalau seseorang merekomendasikan kamu untuk lamaran itu juga sebutkan. Contohnya, Jane Doe suggested I contact you about the job as she feels my skills would be a good fit for the position. Kalau tidak ada yang merekomendasikan kamu, nggak apa-apa. Tapi kamu sebutkan, kamu tahu ada lowongan pekerjaan dari mana? Oh, dari website. Atau mungkin, oh dari teman saya. Oh, dari surat kabar. Bisa disebutkan seperti itu. Selanjutnya, masih di body of the letter. Ini adalah main paragraph-nya. Di situ, kamu harus describe, menggambarkan apa yang kamu miliki to the employer. Make strong connection between your qualification kamu dengan syarat-syarat dari posisi tersebut. Mention specifically how your skills and experience, bagaimana dengan kemampuan, pengalaman, pendidikan kamu match, cocok dengan pekerjaan yang kamu lamar. Oke, paragraf terakhir. Conclude the cover letter by thanking the employer. Ucapkan terima kasih karena sudah mempertimbangkan surat lamaran pekerjaan kamu.
Jadi di situ selain mengucapkan terima kasih, kamu juga memberikan informasi tambahan, mungkin seperti nomor telepon, email, supaya kamu mudah dihubungi jika employer tadi ingin menginterview kamu. Next part, tadi bodinya, sekarang adalah penutupnya atau complimentary close. Itu pendek, polite, biasanya diakhiri dengan koma. Untuk peletakannya, itu bisa di kiri atau mungkin di sebelah kanannya, itu tergantung dari business letter style yang digunakan. Kemudian yang sering keluar itu apa? Yang sering keluar itu biasanya adalah sincerely yours atau yours sincerely atau mungkin yours faithfully. Oke, catatan ya, bedanya yours sincerely dan yours faithfully. Kalau yours sincerely itu digunakan ketika recipient's name is known. Kamu sudah tahu nama orang yang dituju. Contohnya, Dear Mr. Smith. Kamu sudah tahu bahwa HRD-nya namanya Mr. Smith. Tapi jika kamu belum mengetahui nama orang yang dituju, kamu kan biasanya pakainya Dear Sir or Madam. Nah, itu terakhir yang digunakan berarti adalah yours faithfully. Oke, the last one, signature. Kalau seandainya kamu tanda tangannya di hard copy, nulis biasa, habis sincerely tanda tangan kamu, kemudian nama terang. Tapi kalau di email, setelah sincerely atau regards ya, kamu kasih skip line, kemudian nama terang, diberi keterangan email, phone, kalau ada URL-nya. Nah, untuk email itu juga boleh kalau kamu mau memberi tanda tangan, pakai scan ya, tanda tangannya juga boleh. Itu lebih bagus. Oke, ini contohnya. Jika buku kamu sudah ada di buku forward, kemudian di latihan nanti juga saya kasihkan. Nah, di sini sama, atas sendiri itu adalah sender's contact information. Jadi nama kamu, alamat kamu. Kemudian di skip line, di situ ada date, tanggal, kemudian ada alamat lagi. Itu disebut dengan inside address atau kontaknya recipients-nya tadi. Kemudian di skip line lagi, di situ ada salutation atau greeting. Oke, berikutnya adalah body of the letter. Yang atas sendiri adalah introduction. Tadi ingat, introduction itu kamu tahu ada lowongan pekerjaan dari mana, terus di situ kamu mau melamar sebagai apa. Di paragraf kedua, ini adalah apa yang bisa kamu tawarkan kepada employer. Di situ kamu harus menunjukkan bahwa kamu telah memenuhi persyaratan sesuai yang dibutuhkan untuk lowongan tadi. Selain menunjukkan bahwa kamu sudah memenuhi syarat-syarat untuk pekerjaan tadi, kamu juga di situ menunjukkan skill kamu, pengalaman, pendidikan, sesuatu yang menonjol sehingga kamu itu stand out from the crowd. Paragraf terakhir, kamu ucapkan terima kasih, kamu sertakan email, nomor telepon, jadi seandainya mau di follow up, itu memudahkan ya employernya. Kemudian yang berikutnya adalah closing atau complimentary close, yours sincerely itu tadi. Kemudian signature, tanda tangan kamu. Kemudian di bawahnya adalah writer's name atau nama terang kamu. Berikutnya, ini adalah email application letter example. Jadi kalau kamu mengirimkan email, subjeknya apa? Subjeknya adalah nama kamu, kemudian berikutnya adalah posisi yang kamu lamar, yaitu manager position. Kemudian di sini biasanya kalau kamu tahunya dari website, itu kan nggak tahu alamatnya, nggak tahu orang HRD-nya namanya siapa. Di situ boleh kamu Dear Hiring Manager. Kemudian untuk konten isinya hampir sama ya. Terakhir, thank you for your consideration. Karena kamu tidak tahu nama yang dituju, di situ kita nggak pakai yours sincerely, tapi menggunakan yours faithfully. Jangan lupa setelah signature, kamu tulis nama terang, kemudian email kamu, kemudian nomor telepon. Kalau ada URL, ditulis juga URL-nya supaya mudah dihubungi. Resume atau yang disebut dengan CV, kurikulum vitae. Kalau kalian melamar pekerjaan mesti dilampirkan resume ini tadi. Apa sih resume itu? Resume itu pendek, sebuah dokumen yang state relevant information yang berhubungan dengan pendidikan, kemampuan kamu, pengalaman, kemudian ketertarikan kamu yang berhubungan dengan job pekerjaan.
It is a quick advertisement of who you are. Jadi ini semacam kamu ngiklan di situ. Apa sih kelebihan yang saya miliki sehingga Anda harus memilih saya? The purpose of a resume. Tujuannya attract the attention of the employer. Tentu saja menarik perhatian employer dan mengesankan mereka sehingga they want to have either to face a face-to-face or telephone interview, sehingga mereka mau ngajak kamu untuk di-interview. Second, to provide a summary of your skills, abilities, and accomplishment. Jadi merupakan ringkasan dari keterampilan kamu, kemampuan kamu, kemudian penghargaan yang kamu peroleh. Berikutnya adalah marketing piece that presents you in the best possible light. Oke, marketing piece. Tadi saya bilang kalau resume itu adalah iklan kamu. Jadi ini satu lembar yang menjual kamu. Jadi kalau menulis resume harus sebagus mungkin karena itu adalah yang dilihat oleh employernya. Kenapa harus memilih kamu? Curriculum vitae atau resume. The first one itu ada personal data. Data diri kamu, mulai nama lengkap, tanggal lahir ya. The second one is about your educational background. Yang terakhir, pendidikannya itu apa? Di situ ditulis kalau kalian lulusan universitas boleh ditulis University of Indonesia, boleh ditambahkan jurusannya, programnya. The third one, courses, kursus yang pernah kamu jalani, tapi tentu saja yang berhubungan dengan job kamu. Seandainya di situ pernah kursus komputer atau mungkin bahasa Inggris, boleh dituliskan di situ. And then qualification, your skill ability ya, kemampuan kamu. Oh, saya bisa bahasa Inggris atau mungkin I can operate a computer. Boleh. Kemudian the last one is about your working experience, pengalaman kerja kamu. Kalau pernah magang, oh, saya pernah doing an apprenticeship di PT mana, boleh. Kemudian saya pernah bekerja sebagai ini, di mana juga boleh. Jangan lupa tahunnya dan PT-nya, perusahaannya dan bekerjanya sebagai apa. Okay, that's all. Thank you for your attention.